Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika." Yang mana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya, hendaklah kita menyempatkan waktu, menggunakan waktu dan memanfaatkan waktu yang 5 perkara sebelum datangnya waktu yang 5 perkara yang sekiranya akan mengecewakan kita, yang sekiranya akan merugikan kita. Yang mana yang pertamanya adalah sababaka qabla haramika. Pergunakanlah waktu mudamu sebelum datang tuamu. Pada saat kita lagi muda, insyaallah ta'ala kita serba kuat. Di dalam usia muda kita bisa berbuat, kita bisa pergi kemana-mana, kita bisa belajar, kita tenaga pun kuat. Itu di dalam waktu muda. Hanya di dalam waktu kemudaan itu kalau tidak kita gunakan di dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama, itu niscaya usia muda itu akan sia-sia belaka. Kita cari pengetahuan umum, cari kita pengetahuan agama, cari kita pengetahuan teknologi yang lainnya, tapi kita harus mentingkan dulu tentang keimanan, tentang ketakwaan, tentang ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kepada yang muda-muda, pergunakanlah usia mudamu untuk mencapai ridhonya Allah dengan cara menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama, dan memperdalam ilmu-ilmu yang lainnya. Dan yang keduanya, wasihataka qabla maradika. Pergunakanlah sehat kalian itu untuk sebelum datangnya sakit. Kalau sudah sakit, kita sudah terbatas segala sesuatunya. Makan pun terbatas, minum terbatas, tidur pun kita terbatas. Maka pada dalam keadaan sehat, pergunakanlah untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari rahmatnya Allah, mencari pengetahuan, mencari rezekinya Allah dengan keridhaan Allah, dengan cara yang halal. Makanya di dalam keadaan kita sehat, apapun yang kita makan pun akan terasa enak, apa yang kita lihat pun akan terasa kelihatan indah. Tapi pada saat kita sakit, yang kita rasakan hanyalah penderitaan saja. Solat kita tidak sempurna, berwudu pun kita tidak sempurna karena didukung oleh penyakit, oleh rasa sakit. Tapi dalam keadaan kita sehat, mau sholat, mau wudu, mau ngaji, mau apapun, dalam keadaan sehat, insyaallah ta'ala kita akan bisa melakukannya. Yang ketiganya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faragaka qabla syughlika. Pergunakanlah, manfaatkanlah waktu yang senggang sebelum datang kesibukan kepada kita. Setelah kita datangnya kesibukan, makanya kita sulit untuk meninggalkannya. Maka pada kesempatan dalam waktu senggang itu gunakan, manfaatkan untuk mencari ilmu, manfaatkan untuk menjalankan ibadah yang lainnya. Dan yang keempatnya, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahayataka qabla mautika. Pergunakanlah hidupmu sebelum datang matimu. Karena kalau sudah meninggal, kalau
sudah kita meninggalkan dunia ini, maka hanya penyesalanlah nanti yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sempat untuk mengerjakan kebaikan, kalau tidak sempat untuk menjalankan ibadah ketaatan terhadap Allah, maka kita akan sungguh merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Apapun yang manusia kerjakan itu akan rugi. Apapun yang manusia upayakan itu akan merugi. Kecuali hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini kepada Allah, orang-orang yang meyakini kepada Tuhannya, orang yang yakin, yang percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerjakan amal soleh, orang yang berbuat, memberikan wasiat, saling memberikan nasihat kepada saudaranya sesama sendiri, di antaranya dengan berwasiat untuk kebaikan, dengan wasiat untuk ketakwaan, melaksanakan ibadah, dengan berwasiat untuk menjauhi dari pekerjaan keji dan mungkar, dengan wasiat untuk meninggalkan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya adalah hadis yang kelimanya atau peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelimanya. Mulai dari yang pertama, pergunakanlah hidupmu sebelum datang matimu, pergunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, pergunakanlah sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, pergunakanlah waktu senggangmu sebelum datang waktu kesibukan. Maka untuk itu, yang kelimanya, andaikan kita berharta, pergunakanlah harta itu di jalan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepakiran menimpa kita semua. Hanya itu saja yang disampaikan, kurang dan lebihnya benarnya dari agama dan salahnya dari kesalahan dan kebodohan saya sendiri yang menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.